Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lulu. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Dan beliau merupakan putra dari Raden Sahur atau Tumenggung Walatikta Adipati Tuban dan Dewi Nawangrum. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman, seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Beliau juga memiliki nama lain, yaitu Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak, mempunyai 3 putra, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofia. Nah, itu adalah biografi dari Sunan Kalijaga. Selanjutnya, Bu Lulu akan menceritakan kisah Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali. Sebelum menjadi wali, Sunan Kalijaga atau Raden Said ini adalah seorang pemuda yang pandai dalam ilmu silat. Beliau juga sebagai seorang anak bangsawan, tetapi beliau senang bergaul atau banyak bergaul dengan rakyat jelata, sehingga beliau tahu kondisi rakyat jelata bahwa mereka sangat menderita karena adanya pungutan upeti dari rakyat jelata kepada para pejabat kerajaan. Ya, sampai di situ membuat Raden Said ini marah atau merasa harus membantu para rakyat jelata, dan akhirnya Raden Said memutuskan melakukan tindakan yang melanggar ajaran agama, yaitu beliau melakukan pencurian. Raden Said mencuri harta dari para bangsawan yang kemudian diserahkan kepada orang miskin. Sampai suatu saat Raden Said pun juga mencuri di rumahnya sendiri, ya, karena di rumahnya ayahnya juga sebagai seorang bangsawan yang memiliki banyak harta, dan itu membuat Raden Said mencuri harta ayahnya sendiri. Tapi suatu hari beliau diketahui oleh ayahnya dan diusir keluar dari rumah, sehingga beliau tinggal di hutan Jatisari. Dan dari situ orang-orang di sekitarnya mengenalnya dengan julukan Lokajaya. Tetapi setelah diusir dari rumah, Sunan Kalijaga ini tidak berhenti melakukan kejahatan untuk menolong orang miskin. Bahkan beliau juga suatu saat berniat merampas tongkat dari Sunan Bonang yang berdaun emas. Suatu saat bertemu dengan Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga berniat atau Raden Said ini berniat untuk mencuri atau merampas tongkat yang dimiliki Sunan Bonang yang memiliki daun emas. Nah, setelah mengambil paksa, ternyata Sunan Kalijaga pun jatuh tersungkur dan dinasihati, dan kemudian mendapatkan nasihat dari Sunan Bonang yang isi dari nasihatnya adalah bagai berwudu dengan air kencing, yang artinya tindakannya berniat baik tetapi dilakukan dengan perbuatan yang kotor. Dari nasihat tersebut membuat hati dari Raden Said pun bergejolak. Sampai di situ Sunan Bonang pun juga menunjukkan kemampuannya mengubah buah aren menjadi emas. Kata beliau, itu emas, ambillah jika memang kau menginginkannya, kata Sunan Bonang. Tetapi Raden Said di situ malah menyesali perbuatannya dan memohon kepada Sunan Bonang untuk mengangkatnya sebagai salah satu muridnya. Tetapi Sunan Bonang pun tidak langsung menerima Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga pun diuji. Beliau menancapkan tongkatnya di tepi sungai dan memerintahkan Sunan Kalijaga untuk bertapa menyesali kesalahannya. Kurang lebih sampai 3 tahun Sunan
Kalijaga atau Raden Said menjaga tongkat dari Sunan Bonang, dan dia pun tidak berpindah tempat karena mematuhi perintah gurunya. Sampai akhirnya gurunya pun datang dan memberikannya sebutan Kalijogo atau menjaga sungai. Dan sampai disitulah akhirnya Sunan Kalijaga atau Raden Said diangkat sebagai salah satu Wali Songo, anggota dari Wali Songo. Nah, dari situ belum berhenti perjuangan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun diperintahkan oleh Sunan Bonang untuk menyebarkan agama Islam atau untuk berdakwah. Dan akhirnya beliau pun memilih Kadilangun Demak itu sebagai tempat tinggalnya sampai beliau wafat. Dan beberapa metode yang dilakukan untuk berdakwah yaitu seperti berdakwah melalui seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara, ya. Beberapa seni suara yang menjadi peninggalan Sunan Kalijaga seperti tembang Jawa, lir ilir, tembang gudul-gudul pacul, dan masih banyak lagi. Termasuk dari segi pakaian, dari alat-alat pertanian itu juga dirancang oleh beliau sebagai media dakwah. Nah, di situ dengan metode dakwah beliau yang secara halus dan mengikuti peradaban yang ada di masyarakat, akhirnya masyarakat pun yang notabene adalah berkaitan dengan kejayaan Hindu Buddha pada waktu kerajaan Majapahit, akhirnya pun dapat menerima dakwah dari Sunan Kalijaga, dan akhirnya banyak sekali rakyat Jawa yang masuk atau menerima ajaran Islam. Demikian sejarah singkat dari Sunan Kalijaga, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.